wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PTG PAI tahap 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Herdawati SPDI, nomor daftar ujian 2022200560. Asal sekolah SD Negeri 51 Krui, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 18 bulan Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PTG dalam jabatan tahap 1 tahun 2022 dengan mengambil pelajaran 1. Mari belajar Quran Surat Al-Falaq, materi kelas 4 SD. Mohon kritik dan sarannya untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya masih dalam keadaan sehat di tahun ajaran baru, di hari pertama kita masuk sekolah ini. Ya. Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Doa mulai. Sudah berdoa. Baik, Ibu sekarang mau mengabsen kalian, ya. Siapa temannya yang hari ini tidak masuk sekolah, Nak? Azla sama Haikal. Ya. Ya, Azla Mirani dengan Riko, ya. Apa keterangannya, Nak? Sakit, ya. Kita doakan mudah-mudahan temannya yang sakit hari ini mudah-mudahan segera lekas sembuh kembali, ya. Baik, kita akan melakukan pembiasaan sebelum memulai pelajaran, yaitu membaca surat pendek. Untuk surat pendek kali ini yang akan kita baca adalah surat An-Nas. Ayo mari sama-sama kita lafalkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Kita sudah membaca Quran surat An-Nas. Selanjutnya, untuk menambah cinta tanah air kita, menambah jiwa patriotisme kita, menambah semangat kita dalam belajar, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo nak, kita bersama-sama 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
akan memulai materi baru juga ya. Materi pada bab pertama yaitu mari belajar Quran surat Al-Falaq ya. Ibu harap nanti di kelas yang baru ini ya, semangat kita dalam belajar itu bertambah ya. Kegigihan dalam belajar kita bertambah ya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran melalui model direct instruction, diharapkan peserta didik dapat yang pertama terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, bisa menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman dari makna Quran surat Al-Falaq. Yang ketiga, menyebutkan arti Al-Falaq. Yang keempat, menganalisis kejahatan yang disebutkan dalam Quran surat Al-Falaq. Yang kelima, menjelaskan hikmah membaca Quran surat Al-Falaq. Yang keenam, membaca Al-Quran surat Al-Falaq dengan tartil. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar di depan dan buka buku teksnya. Coba kalian cermati sebentar. Gambar di depan itu gambar apa? Coba siapa yang bisa menceritakan di depan gambar apa? Tunjuk tangan. Ya, coba Haikal, silakan nak. Gambar apa di depan nak? Ya, anak-anak sedang membaca Al-Quran. Ya. Kalian tahu hikmah membaca Al-Quran? Hikmah membaca Al-Quran itu luar biasa. Ya. Setiap kita membaca satu huruf Al-Quran akan dibalas dengan 10 kebaikan. Satu huruf Al-Quran, bayangkan. Ya, kalau sehari kita membaca berapa? Satu surat aja, satu surat itu sudah berapa huruf? Nah, kalikan dengan 10 kebaikan. Artinya begitu besar manfaat ketika membaca. Baik anak-anak, ya. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan video Asbabun Nuzul Quran surat Al-Falaq atau sebab turunnya Quran surat Al-Falaq. Silakan ditonton. Kisah Asbabun Nuzul surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad menderita sebuah penyakit. Beliau merasa seperti melakukan sesuatu, padahal sebenarnya tidak melakukannya. Hal tersebut terjadi selama beberapa kali dan mengganggu pikiran beliau. Rasulullah pun terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta disembuhkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa beliau melalui kedatangan 2 malaikat yang menyamar menjadi manusia. Malaikat pertama duduk di dekat kepala Nabi, dan malaikat kedua duduk di dekat kaki Nabi, dan terjadilah percakapan antara 2 malaikat tersebut. Malaikat yang berada di dekat kaki Nabi bertanya kepada temannya, apa yang terjadi kepadanya? Malaikat yang berada di dekat kepala Nabi menjawab, Rasulullah terkena sihir. Siapa orang yang menghiburnya? Dengan apa ia melakukan? Seorang bernama Labid bin Al-Aswam telah menyihir Rasulullah dengan sihir dan rambutnya rontok serta mayat kurma jantan. Kedua malaikat itu masih saling berdebat seru. Nabi Muhammad mendengar pembicaraan mereka. Di manakah sihirnya diletakkan? Di dalam sumur Zarwan. Keesokan harinya, Rasulullah mengutus Amr bin Yasir dan beberapa orang sahabat untuk memeriksa sumur Zarwan. Lalu para sahabat menguras air sumur yang ternyata airnya berwarna merah kecoklatan. Setelah sumur menjadi kering, para sahabat menemukan sebuah gulungan di bawah sebuah batu di dasar sumur. Ketika gulungan dibuka, tampak gulungan tali yang terdiri dari 11 simpul. Gulungan tersebut diambil lalu dibakar. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq ayat
ayat 1 hingga 5 dan surat An-Nas ayat 1 hingga 6. Malaikat Jibril turun dari langit menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca kedua surat yang jika ayatnya digabung jumlahnya 11 ayat. Tiap ayat yang dibaca maka terurailah satu simpul dari tali di dalam gulungan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada bugul-bugul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bisa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia. Surat Al-Falaq artinya waktu subuh, sedangkan surat An-Nas artinya manusia. Diambil dari kata An-Nas yang telah disebutkan beberapa kali dalam ayat. Hubungan kedua surat ini adalah anjuran untuk menyerahkan perlindungan diri dari segala kejahatan makhluknya hanya kepada Allah semata. Setelah Rasulullah sembuh, beliau mencari tahu tentang siapa orang yang telah menyihirnya. Dialah Labid bin Al-Aqsam, adalah tukang sihir yang berasal dari Bani Zulaih. Ia telah bersekutu dengan para pemimpin Yahudi yang memintanya menyihir Rasulullah. Wahai Labid, kami telah gagal menyihir Muhammad. Maka dari itu, kami mohon kepadamu untuk menyihir Muhammad sampai ia kesakitan. Hanya engkau harapan terbesar kami. Mereka menjanjikan upah senilai 3 dinar. Labid yang tergiur dengan upah tersebut setuju untuk menyihir Rasulullah. Labid menjawab permintaan mereka dengan semangat. Aku terima penawaran dari kalian. Kemudian, Labid menyuruh seorang anak kecil untuk membantu pekerjaan Rasulullah. Diam-diam tanpa sepengetahuan Rasulullah, anak kecil utusan Labid itu mencuri sisir rambut yang telah dipakai beliau. Anak kecil tersebut menyerahkan sisir milik Rasulullah kepada Labid. Dengan sisir itulah, Labid menggunakan helaian rambut Rasulullah yang tertinggal untuk menyihir beliau. Demikianlah kisah dibalik asal-usul turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita selalu membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebelum tidur sebagai perlindungan sampai terbangun di waktu subuh. Kedua, perbanyaklah membaca kedua surat ini agar terhindar dari godaan syaitan, pengaruh jahat ataupun sihir. Namun jangan khawatir karena sihir hanya akan bekerja dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik nak, videonya sudah kalian tonton ya? Ya. Nah sekarang Ibu mau salah satu dari kalian menceritakan isi video tadi. Ayo siapa yang bisa menceritakan, tunjuk tangan. Wah hebat ya, bisa semua ini, semangat. Coba Anisana, ceritakan nak. Pada suatu hari Rasulullah merasakan sakit. Rasulullah berdoa agar penyakitnya diberi kesembuhan. Allah menjawab doa Rasulullah dengan mengutus dua malaikat yang menyamar menjadi manusia. Dua malaikat itu duduk di dekat Rasulullah. Dua malaikat tersebut memberi petunjuk kepada Rasulullah agar Rasulullah sembuh dari penyakitnya. Rasulullah menyuruh para sahabat untuk ke sumur tersebut berwarna merah kecoklatan. Para sahabat menguras sumur. Di dasar sumur di bawah batu ada benda yang terkait dengan 11 tali. Allah Subhanahu wa Ta'ala
Rasulullah ketika itu mengalami sakit. Kemudian Rasul berdoa kepada Allah untuk diberikan kesembuhan. Allah menjawab doa Rasul dengan mengirimkan 2 malaikat yang menyamar menjadi manusia. Ya, 2 malaikat itu satu duduk di dekat kepalanya, satu duduk di dekat kaki. Mereka mengobrol dan mengatakan bahwa Rasulullah terkena sihir. Ya, akhirnya Rasul menyuruh sahabat untuk menuju sumur tempat di mana sihir itu diletakkan. Ternyata di dasar sumur itu, di mana sumur itu berwarna merah kecoklatan airnya, terus airnya dikuras dan di dasar sumur itu ada sebuah benda yang diikat dengan tali. Ya, ada 11 tali di situ. Nah, dengan ini akhirnya Allah menurunkan Quran surah Al-Falaq dan Quran surah An-Nas, yaitu Quran surah Al-Falaq itu 5 ayat dan An-Nas itu 6 ayat, menjadi 11 ayat. Ya, ketika Rasulullah membaca setiap ayat, maka tali tadi ya terlepas sampai habis. Ternyata di dalamnya itu adalah rambut daripada Rasulullah. Ya, ternyata ada yang memberikan sihir kepada Rasul. Itu tadi tentang asbabun nuzul Quran surat Al-Falaq. Baik, sekarang kita lanjutkan. Perhatikan di depan. Quran surah Al-Falaq itu merupakan surat ke-13 ya di dalam Al-Qur'an. Ya. Terdiri dari berapa ayat? Tadi di video 5 ayat ya. Al-Falaq itu artinya Waktu subuh. waktu subuh, ya benar ya. Surah Al-Falaq ini diturunkan di kota Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah namanya. Sekarang coba kalian lihat ke depan ya. Coba analisis ya arti atau makna yang terkandung di dalam Quran surat Al-Falaq ini. Ya, coba silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Boleh berdiskusi dengan teman sebangkunya. Nanti silakan diungkapkan apa yang kalian dapat ya dari hasil analisisnya. Silakan, Ayana. Ya. Atau boleh juga kalian buka buku teksnya. Di dalam buku teks juga ada Quran surah Al-Falaq beserta artinya. Atau boleh kalian lihat di depan ya. Silakan analisis ya, kandungan yang terdapat di dalam Quran surat Al-Falaq ini. Sudah selesai semuanya? Ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjutkan, ayo kita tepuk semangat terlebih dahulu ya, biar kita tambah semangat kembali. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Ya, mudah-mudahan kita tambah semangat dalam mengikuti pelajaran. Sekarang Ibu mau kalian ungkapkan hasil daripada analisisnya ya tentang makna yang terkandung di dalam Quran surah Al-Falaq. Ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Coba siapa yang mau mengungkapkan, silakan tunjuk tangan. Ya. Boleh, Nak? Apa, Nak? Artinya? Tafsir surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Al-Falaq atau fajar, berarti waktu subuh. Allah yang kuasa menghilangkan kegelapan yang pekat dari alam bumi. Pastilah Dia mampu melindungi orang yang meminta perlindungan dari segala yang ditakuti. Ya. Baik, ayat kedua. Ayo, siapa yang bisa memberikan hasil analisisnya? Ya, silakan, Nak, tunjuk tangan. Ya, ayo silakan Tri. Bisyarri ma khalaq. Ya, makanya aku berlindung kepada Allah
makhluknya. Ya benar ya. Ayo ayat ketiga siapa nak? Ya, ayo silakan Mbak Duri. Ayat ketiga. Satu lagi ya, ayat kelima. Ayo siapa yang bisa mengungkapkan makna ayat kelima ini? Silakan tunjuk tangan. Ya, sekarang coba Haikal terlebih dahulu nak. Ya. Dan dari kejahatan bila ia dibunuh. Berarti seseorang yang menginginkan hilangnya nikmat dari karunia Allah dari orang yang menjadikan secara hasad. Iya benar ya. Jadi kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki ya. Baik, itu tadi ya makna yang terkandung di dalam Quran surat Al-Falaq. Al-Quran surah Al-Falaq ini menceritakan 4 kejahatan. Yang pertama ada kejahatan makhluk. Ya, kejahatan makhluk itu dari kejahatan ya makhluk itu kita, dari kejahatan orang. Banyak yang orang melakukan kejahatan. Banyak ya. Kejahatan itu ada kita dengar pembunuhan, begal, semua jenis kejahatan banyak ya. Ya. Mencuri. Banyak sekali. Nah, mudah-mudahan dengan membaca Quran surah Al-Falaq kita akan terhindar dari ini. Terus, yang kedua ada kejahatan malam apabila gelap gulita. Ya, terus yang ketiga, kejahatan daripada tukang sihir. Ya, seperti yang dialami Rasulullah tadi. Terus yang keempat, ada kejahatan dari orang yang dengki. Kalian tahu nggak orang dengki itu seperti apa? Orang yang dengki itu orang yang ketika seseorang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ingin mengambilnya. Nah, itu orang dengki namanya. Dia nggak suka ketika orang lain diberi nikmat. Nah, mudah-mudahan ketika kita sering membaca Quran surah Al-Falaq ini kita akan terhindar daripada itu. Nah, gimana? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan tunjuk tangan yang ingin bertanya. Ya, apa? Pak Gazi? Bagaimana contoh kejahatan jika waktu malam? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Contoh kejahatan pada malam hari itu, ya, biasanya pada malam hari itu binatang itu keluar ya. Ya, binatang buas itu keluar, binatang melata itu keluar, misalnya ular, harimau, ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita membaca Quran surah Al-Falaq ini kita terhindar dari hal-hal demikian ya, dengan dari serangan-serangan binatang buas seperti itu ya. Amin ya. Intinya dari Quran surah Al-Falaq ini adalah hanya Allah tempat kita berlindung. Kita tidak boleh meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan mengharap atau meminta dari yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa ya Nak ya, ketika kita mau tidur agar kita terpelihara sampai bangun tidur kembali, ya terhindar dari mimpi buruk, ya dijaga Allah tidur kita, itu kita baca Quran surah Al-Falaq. Setiap mau melakukan perjalanan, jangan lupa juga kita baca Quran surat Al-Falaq. Mudah-mudahan kita akan terhindar dari 4 kejahatan yang terkandung di dalam Quran surah Al-Falaq tadi. Bisa nggak ya? Bisa. Baik nak, sekarang coba kita berlatih membaca Quran surat Al-Falaq. Sekarang ayo kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Ya, Quran surah Al-Falaq ini ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, Ibu perhatikan tadi masih ada yang kolkolahnya belum dapat. Terus panjang pendeknya juga. Jadi itu harus kita baca benar-benar. Ya, coba kita
Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil uqad. Wa min syarri naffasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi ketika membaca Quran surah Al-Falaq ini, panjang pendeknya harus kita perhatikan, terus tasbihnya harus kita perhatikan, terus qalqalahnya itu harus kita perhatikan. Membaca qalqalah itu harus memantul, nah ya. Terus perbedaan antara sin dengan shin, sa dengan sya, ya, sa dengan sa harus beda juga, za dengan za. Jangan sampai za kita baca za atau qalqalah tidak kita pantulkan, agar nanti ketika sholat kita membaca Quran surah Al-Falaq ini, sholat kita menjadi sempurna. Perhatikan, sebentar lagi ibu akan menyetel murattal, ya, Quran surah Al-Falaq. Silakan kalian simak baik-baik ya. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, Min syarri ma khalaq. dari kejahatan makhluknya, Wa min syarri ghasiqin idza waqab. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada bubur-bubur, Wa min syarri hasidin idza hasad. dan dari kejahatan orang yang dengki bila ia dengki. Itu tadi ya, murattal atau cara membaca Quran surah Al-Falaq yang benar. Ayo sekarang kita membacanya sekali lagi ya. Quran surah Al-Falaq ini dengan penuh semangat. 3 Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, terima kasih. Baik, nah ayo sekarang ibu mau mengambil nilai membaca Quran surat Al-Falaqnya ayat 1 sampai 5. Ayo, siapa yang mau duluan membaca? Tunjuk tangan. Ayo silakan Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Ayo yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, sudah semua ya melafalkan atau membaca Quran surat Al-Falaq. Sudah bagus-bagus semua tadi bacaannya. Namun ada beberapa saja yang perlu kita koreksi antara perbedaan membaca
hasad, khalaq. Ya, harus kita perhatikan. Za dengan da. Za itu harus di ujung lidah. Ya. A dengan a. Kul a'u. Kul a'udzu birabbil falaq. Beda ya. Sin dengan kof. Ko dengan ko. Juga harus kita bedakan. Sekarang Ibu mau membagikan LKPD. Nanti silakan kerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Sudah nak mengerjakannya? Sudah, kalau sudah silahkan dikumpulkan. Ayo Tri, diambil hasil pekerjaan temannya nak. Semua. Ya, dikasih. Ya. Baiklah, mungkin pelajaran kita hari ini cukup sampai sini. Apakah hari ini menyenangkan pelajarannya, nak? Alhamdulillah ya, nak ya. Sekarang, apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran hari ini? Coba ada yang bisa menyimpulkan, tunjuk tangan. Iya, benar sekali. Al-falaq artinya waktu subuh. Ada lagi yang bisa menyimpulkan yang lain? Tunjuk tangan. Ayo coba teriak apa, nak? Quran Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Ya, Quran surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Terus ada lagi yang lain yang bisa menyimpulkan? Ayo tunjuk tangan, nak. Ya, ayo apa, nak? Ya. Ya. Jadi di dalam Quran surah Al-Falaq itu ada 4 kejahatan yang di dalamnya, yaitu kejahatan makhluk, kejahatan malam apabila telah gelap gulita, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang yang dengki. Ya, jadi kalau kita melakukan perjalanan, kita membaca Quran surah Al-Falaq ini, insya Allah kita akan terhindar dari kejahatan itu. Tidak hanya dalam perjalanan, boleh kita baca Quran surah Al-Falaq ini dalam setiap kesempatan agar kita terhindar daripada kejahatan, 4 kejahatan yang ada di dalam Quran surat Al-Falaq. Nah, baiklah, untuk nanti di rumah silakan kalian baca-baca kembali Quran surat Al-Falaqnya agar ya bacaan kita lebih sempurna lagi ya. Terus jangan lupa untuk minggu depan nanti kita akan berlatih menulis Quran surat Al-Falaq. Jadi silakan buka bukunya, pelajari di rumah ya, nak ya. Baiklah, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo, kepada ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Berucap